Halo, Assalamualaikum. Selamat siang mahasiswa semuanya. Hmm, Hari ini kita ketemu lagi untuk kegiatan kuliahan, perkuliahan yang tertunda ya setelah sekian waktu. Berarti baru 5 pertemuan dan ini kita finalkan ya di 2 pertemuan mendatang. Kalau terakhir kemarin kan berbicara tentang obat. Nah, yang ini berbicara tentang lanjutan obat kemarin. Ya, kemarin jenis-jenis obat. Kalau sekarang kita masuk ke ini standarisasi obat begitu ya. Oke, mungkin langsung biar efisien, saya langsung share screen di sini. Oke, nah ini ya. Kita coba review pembelajaran yang kemarin dulu, yang kimia medisinal ya. Terakhir kita sampai ke klasifikasi obat. Jadi klasifikasi obat itu ada obat generik berlogo, obat nama dagang, branded drugs, kemudian obat paten, obat tradisional, obat jadi, obat baru, obat esensial. Nah, klasifikasi obat itu yang akan saya garis bawahi di sini adalah pada eh, obat tradisional di sini. Kenapa obat tradisional? Karena sebetulnya kita negara Indonesia merupakan negara yang kaya untuk sumber plasma nutfah, kaya akan sumber daya alamnya, ya. Eh, kita dikenal memiliki banyak tanaman yang karena kita tumbuh di daerah tropis, jadi lebih banyak tanaman-tanaman yang bisa kita gali, kita isolasi menjadi bahan kimia aktif obat. Jadi obat yang kemarin kita bahas kan ada yang memang bisa diperoleh alami dan ada yang harus dibuat di sintetik ya, diambil secara sintetik. Obat alami itu biasanya dikenal dari zaman turun-menurun, jadi secara empirik saja dikenal khasiatnya. Yang kita sebut sebagai obat tradisional. Baik, nah sekarang kita masuk ke obat tradisional, oke? Nah, di sini obat tradisional. Oh, ini anotasinya harus saya ini dulu ya. Terus saya iris dulu. Oke. Obat tradisional. Mungkin secara bahasa kita lebih mengenal jamu. Obat tradisional. Oh, maksudnya jamu. Oke. Jamu siapa yang belum pernah minum jamu? Kalau masa kecil mungkin sudah pernah nyoba semua ya untuk menambah untuk menambah nafsu makan gitu. Terus kalau semakin gede biasanya kalau jamu pegelinu, jamu eh, misalnya biar lancar head untuk perempuan dan seterusnya gitu. Nah, jamu itu adalah sebetulnya disebut tradisional karena dia merupakan warisan budaya. Jadi kalau di kita mungkin kita mengenal etnoscience kita ya. Etnoscience kita yang dari produk alam di mana sih? Ya banyak ya. Dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, ternyata kalau kita mengenal, kita bisa klasifikasi dan kita terapkan, toga itu bisa menjadi tanaman obat yang luar biasa. Asal tahu betul-betul patuh dalam hal mengekstraknya, mengambilnya berapa. Jadi sama ya seperti konsep obat dari awal bahwa tidak boleh berlebihan. Nah, tapi untuk khasiat obat itu ternyata hanya terbukti secara empirik, empirik. Jadi secara turun-temurun, tutur tinular, jadi dari mulut ke mulut saja. Kemudian memiliki keunggulan yang komparatif atau dapat diperbandingkan. Nah, ini ternyata bisa digunakan secara luas yang akan berdampak pada kesehatan nomor satu, ekonomi dan sosial budaya. Tentu saja ya, obat yang di Jawa yang biasanya dominan yang apa, jamu yang di Kalimantan yang dominan yang apa, ya tergantung tanaman yang tumbuh di sana. Karena kan di tanaman tersebut tumbuh sesuai daya dukung alamnya juga, bagaimana tanahnya, kemudian bagaimana kondisi lingkungan sekitar ya. Penggolongan obat bisa digolongkan menjadi 3, yaitu jamu,
Jamu di sini yang gambarnya seperti ini ya, tanaman berdiri saja begini. Nah, bisa ditemukan lebih dari 8.000 jamu. Kemudian obat herbal terstandar, ini lebih sedikit dan sedikit sekali mungkin, hanya 45 jenis. Mengapa? Membutuhkan proses yang lama dan bertahun-tahun, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lambangnya biasanya lingkaran, kemudian ada bintang 3 gitu. Kemudian fitofarmaka, lebih sedikit lagi 21. Apa sih ini? Uh, Coba nanti kita pelajari bareng-bareng. Fitofarmaka yang lebih sedikit itu ternyata telah dikembangkan dan difasilitasi ya dari yang model yang skala kecil ya, pilot skala skala lab mungkin ya. Kemudian ke yang skala lebih luas, misalnya kerjasama antara mitra perusahaan ya, atau dengan mitra pendidikan. Mitra perusahaan biasanya pada industri-industri jamu atau industri obat ya, yang akan dikembangkan. Hasilnya misalnya terdapat ekstraktor standar kayu manis yang dikembangkan oleh BPPT, Balai Produk Pertanian. Saya lupa singkatannya. Kemudian ekstraktor standar sambung nyawa, ya. Kemudian ekstrak standar daun kumis kucing itu contohnya. Kumis kucing ini yang diproduksi eh, apa ini? eh, Hasil kerjasama antara lab kimianya Unair sama PT Agariku Sidomakmur. Ekstraktor standar sambung nyawa ini diproduksi antara PT Paros dengan UGM. Nah, sebetulnya perlu pengembangan lebih lanjut ya untuk skala yang lebih luas untuk dimanfaatkan sebagai fitofarmaka. Bentuk obat tradisional yang banyak digunakan dalam bentuk kapsul, serbuk, cair bisa. Simplisia itu keringannya ya. Simplisia itu yang keringannya. Kemudian tablet seperti gambar berikut. Jadi misalnya nih kamu mendapatkan produk misalnya jahe serbuk. Itu termasuk masih bentuk yang belum terstandar. Jamu ya. Kaitannya jamu. Masih jamu itu belum terstandar. Kemudian bawang putih yang diekstrak dengan cuka, madu, jahe, lemon menjadi produk yang namanya Sano misalnya. Sano itu produk yang membuat singkatannya mungkin apa ya? Mungkin kita pernah lihat ya, ini karena mempunyai banyak khasiat manfaat. Tapi ini tetap tidak dianggap sebagai yang terstandar. Ya, masih bentuk jamu. Jamu atau empirical based herbal medicine itu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan. Nah, ini bisa berisi seluruh bahan tanaman yang bisa menjadi penyusun jamu menjadi tradisional. Kalau membuat jamu kan mudah ya. Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan mengacu resep peninggalan nenek moyang, leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisar antara 5 sampai 10 macam atau bahkan lebih. Termasuk herbal-herbal Cina, kita tidak bisa menyebut bahwa herbal obat-obat Cina itu termasuk obat herbal terstandar ya. Tetap kategorinya masuk kategori jamu. Bentuk jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, ya, tetapi cukup empiris. Jadi khasiatnya bagaimana nih? Ya, kita cukup bagaimana menceritakannya itu yang kita rasakan ya. Tetapi bagaimana dampaknya untuk jangka panjang, berapa dosisnya yang tepat dan seterusnya itu memerlukan pembuktian secara ilmiah sampai klinis. Klinis itu biasanya nanti pakai dalam percobaan. Jamu yang telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun atau bahkan mungkin ratusan tahun telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Nah, ini gambar contoh berbagai bentuk sediaan atau simplisia obat tradisional. Ada yang serbuk ya, ada yang lembaran-lembaran ini contoh kayu manis, kemudian ada yang masih berbentuk daun dan seterusnya. Penandaan ini berisi informasi tentang nama obat tradisional atau nama dagang, komposisinya bagaimana, bobot isi atau jumlah obat tiap wadah, dan dosis pemakaiannya bagaimana. Kemudian di sini ada sediaan obat tradisional yang sudah terstandarisasi yang contohnya ini dibandingkan dengan produk jamu.
Kamu lihat di sini bahwa seperti halnya antangin, ya, pasti sudah pernah minum obat antangin CRG ya. Kalau belum, kenal lah, paling tidak Anda pasti kenal iklan ini ya, antangin. Nah, ini antangin itu termasuk kategorinya bukan herbal standar ya, jamu. Lihat lambangnya. Kemudian obat-obat herbal yang lain ya, yang banyak ditawarkan oleh sales-sales itu kaitannya jamu. Nah, obat herbal standar ini contohnya nih. Nah, ini minyak telon. Nah, ini dia apa ya, telah mengalami penelitian yang cukup lama. Jadi dia diuji klinis, uji organoleptik dan seterusnya bagaimana ya. Ini contoh yang obat herbal standar. Apa sih obat herbal standar atau scientific based herbal medicine? Adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyaringan bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, termasuk ada tambahan binatang maupun mineral. Untuk melaksanakan proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan berharga mahal, terutama ditambah dengan sumber daya manusianya. Jadi ada tenaga kerja yang mendukung dengan pengetahuan. Jadi nggak main-main ya, SDM-nya itu ya berasal dari yang ilmunya yang relevan, termasuk punya keterampilan pembuatan ekstrak. Nah, ini juga ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian yang preklinik, seperti standar kandungan bahan resepnya, standar pembuatan ekstrak, standar pembuatan obat tradisional higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis. Jadi uji zat racunnya seperti apa. Yang ketiga adalah fitofarmaka atau clinical based herbal medicine. Adalah bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern. Karena proses pembuatannya telah terstandar, obat modern. Nah, ini bisa diresepkan oleh dokter. Dokter itu jarang sekali meresepkan namanya jamu. Meskipun di rumah mungkin si dokter itu mungkin mengkonsumsi jamu, tapi dia ketika meresepkan ke pasien tidak mungkin dia meresepkan jamu karena jamu belum dianggap memenuhi standar yang dibutuhkan obat-obat. Tapi kalau untuk yang obat sudah terstandar secara fitofarmaka, artinya dia telah terstandar pembuatannya karena telah melalui uji klinis, uji ilmiah sampai uji klinis yang diterapkan pada manusia. Dengan uji klinik ini akan lebih meyakinkan bagi para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Masyarakat juga bisa didukung untuk menggunakan obat herbal karena manfaatnya telah terbukti secara ilmiah jelas ya. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke bahan kimia obat, ini ada baiknya mungkin kita melihat video tentang bahan kimia obat ya. Sebentar saya. Jamu, minuman tradisional masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Sampai sekarang sudah berkembang jamu dalam bentuk serbuk ataupun kapsul yang diracik dari berbagai bahan alami dan dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Lalu, apa saja khasiat jamu bagi kesehatan? Apa bedanya dengan obat modern dan apakah aman minum jamu bersamaan dengan obat modern dari dokter? Ini kata dokter. Obat yang beredar di pasaran saat ini sebenarnya dibedakan menjadi obat modern dan obat tradisional. Obat modern adalah obat yang biasa kita beli di apotek, baik yang bisa dibeli bebas ataupun harus dengan resep dokter. Dan sudah teruji manfaat dan efek sampingnya secara farmakologis dan klinis. Obat modern ada yang berasal dari bahan tanaman alami tetapi sudah diekstraksi dan diambil zat aktifnya saja. Ada juga yang berasal dari hasil sintesis senyawa kimia. Obat modern ini tidak jelas takaran dosis dan pemberiannya. Sedangkan obat tradisional biasanya dibuat dari bahan tanaman yang diambil secara utuh, di mana tanaman itu masih mengandung berbagai jenis zat dan belum diekstrak per unsur sesuai manfaatnya. Sampai saat ini, obat tradisional Indonesia terus berkembang dan dibedakan jadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Salah satu obat tradisional adalah jamu.
Konon, dari zaman kerajaan Majapahit, masyarakat Indonesia sudah terbiasa minum jamu. Jamu dipercaya berasal dari dua kata Jawa kuno, jampi yang bermakna penyembuhan dan usodo yang bermakna kesehatan. Berjalannya waktu, penjualan jamu pun menyesuaikan dengan teknologi. Di antaranya telah banyak dikemas dalam bentuk pil, tablet, atau juga bubuk instan yang mudah diseduh. Sebuah ramuan disebut jamu kalau sudah digunakan masyarakat melewati 3 generasi. Artinya, bila umur satu generasi rata-rata 60 tahun, sebuah ramuan disebut jamu jika bertahan minimal 180 tahun. Jadi, nggak bisa dengan mudah suatu ramuan yang dipercaya berkhasiat disebut jamu. Klaim khasiat jamu hanya berdasarkan sebatas pengalaman secara turun-temurun dan belum ada penelitian ilmiahnya. Obat herbal terstandar atau OHT adalah jamu yang sudah dinaikkan kelasnya menjadi bentuk sediaan berupa ekstrak. Dengan proses pembuatan yang sudah terstandarisasi dan khasiatnya sudah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik. Fitofarmaka atau clinical based herbal medicine adalah bentuk obat tradisional yang bisa disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar. Khasiatnya telah dibuktikan melalui uji praklinik dan klinis pada manusia. Jadi, klaim khasiatnya sudah memiliki dasar ilmiah yang jelas. Ketiga jenis obat tradisional tadi, mulai dari jamu yang diracik tradisional sampai yang dibuat oleh pabrik, berasal dari tanaman obat tertentu yang dipercaya berkhasiat. Beberapa bahan tanaman yang biasa dijadikan obat tradisional ada yang sudah terbukti secara ilmiah bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya, kunyit. Kunyit bermanfaat mengatasi masalah lambung seperti MAH. Temulawak bermanfaat meningkatkan nafsu makan dan mengatasi masalah lambung seperti MAH. Jahe. Jahe bersifat antiemetik atau anti mual, cocok dikonsumsi untuk mengatasi mual pada wanita hamil muda dan mengatasi mual saat mabuk perjalanan. Bawang putih. Bawang putih membantu menurunkan kolesterol darah. Tapi hati-hati konsumsi dalam jumlah besar karena meningkatkan risiko perdarahan setelah operasi dan hati-hati penggunaannya pada ibu hamil dan menyusui. Bawang putih juga dapat berinteraksi dengan obat warfarin dan clopidogrel dan dapat meningkatkan risiko perdarahan. Seledri. Seledri membantu menurunkan tekanan darah, tapi hati-hati penggunaannya pada orang dengan gangguan ginjal, karena seledri dapat memperberat kerja ginjal dengan mengeluarkan banyak cairan melalui urin. Mengkudu. Mengkudu juga bermanfaat menurunkan tekanan darah, tapi bisa berinteraksi dengan obat antihipertensi. Daun sendok. Daun sendok terbukti bisa membantu melancarkan buang air besar. Pasak bumi. Pasak bumi bermanfaat mengatasi disfungsi ereksi atau lemah syahwat. Jadi, sebagian besar bahan alami yang dijadikan obat herbal tradisional sebenarnya aman untuk dikonsumsi jika tidak berlebihan. Walaupun aman, obat tradisional juga berpotensi menyebabkan efek samping baik ringan maupun serius. Berikut ini ada tips aman mengonsumsi obat herbal. Gunakan obat tradisional yang sudah memiliki nomor pendaftaran Badan POM atau kunjungi langsung website Badan POM. Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi jamu atau obat herbal, selalu periksa tanggal kadaluarsa. Jangan gunakan obat tradisional bersamaan dengan obat modern. Kenapa? Karena obat herbal atau obat tradisional bisa berinteraksi baik menurunkan kinerja dari obat modern ataupun melipat gandakan efek dari obat modern. Jadi bisa menimbulkan efek samping serius kalau dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan modern, seperti obat penurun tekanan darah, obat pengencer darah, dan obat diabetes. Berikan jeda sekitar 2-3 jam sebelum mengonsumsi obat modern setelah minum jamu atau obat tradisional. Hati-hati jika obat tradisional yang diminum menimbulkan efek yang cepat. Karena ada kemungkinan obat tradisional itu ditambahkan bahan kimia obat atau BKO yang membahayakan kesehatan dan berakibat fatal. Contohnya beberapa jamu pegal linu yang bisa cepat menghilangkan pegal-pegal, bukti mengandung obat pereda nyeri seperti paracetamol, ibuprofen, phenylbutazon, dan mengandung anti radang seperti dexamethasone. Jamu pelangsing yang cepat menyebabkan kurus ternyata mengandung sibutramine yang berbahaya bagi kesehatan jantung. Dan ada obat kuat bagi pria yang mengandung sildenafil, berbahaya bagi kesehatan jantung. Berikut daftar beberapa obat tradisional yang terbukti mengandung bahan kimia obat. Penderita gangguan fungsi hati dan ginjal, wanita hamil dan menyusui diharapkan berhati-hati mengkonsumsi jamu. Khasiat jamu memang sudah dirasakan turun-temurun dan sebagian besar aman, tapi sebelum mengambil manfaat jamu, pelajari khasiat dan efek sampingnya. Ini kata dokter tentang jamu.
Oke, cukup ya tadi ya. Penjelasan tentang jamu obat herbal terstandar, obat fitofarmaka ya. Eh, jadi kesimpulan dari video tadi ada banyak yang disampaikan ya. Jamu dia hanya terbukti secara empiris ya. Penggunaannya kalau misalnya yang aman-aman saja seperti kunyit dan sebagainya tidak masalah, tapi yang lain-lain kita perlu waspadai ya. Yang kedua adalah obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ini satu tingkat di bawah, di atasnya jamu, tapi di bawahnya fitofarmaka. Artinya obat herbal terstandar ini mungkin hanya melalui uji klinis biasa ya, tapi tidak melalui yang sampai yang uji lab dan seterusnya. Jadi eh, masih membutuhkan standarisasi seperti obat-obat fitofarmaka atau obat modern yang bisa dipromosikan oleh para tenaga kesehatan di sarana kesehatan terkait. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan didengar ada istilah fitofarmaka. Fitofarmaka itu apa sih sebetulnya? Fitofarmaka itu adalah obat tradisional dari bahan alami yang pembuatannya terstandarkan dan memenuhi kriteria. Contoh tadi ya, stimulo. Stimulo itu termasuk fitofarmaka. Artinya dia memang betul-betul terstandarkan. Pantas stimulo mahal ya, karena dia ada merek patennya juga ya. Dia dikembangkan eh, lama dan bertahun-tahun sehingga memang patut untuk mendapatkan harga yang layak. Kemudian pengembangan fitofarmaka ini juga didasarkan atas bagaimana ketersediaan bahan baku alam yang banyak diversitasnya di Indonesia. Kemudian tadi kita dengarkan istilah secara farmakologi. Secara farmakologi itu artinya apa sih? Kalau mengacu farmakologi itu sebetulnya istilahnya berasal dari bahasa Yunani, artinya yaitu farmakos yang memiliki arti obat dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah, farmakologi ini bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang obat dan cara kerjanya pada sistem biologis kita manusia. Nah, tadi kaitannya ya, interaksi antara obat. Ya, obat misalnya boleh nggak mengkonsumsi obat dicampur dengan obat modern. Kalau penggunaannya disarankan memiliki jeda waktu. Ada baiknya mungkin kita hanya memilih salah satu ya. Kembali lagi ke definisi obat secara umum bahwa obat itu sebetulnya adalah racun. Jadi dia harus ada yang dikeluarkan karena dia sedikit bisa menyembuhkan, banyak bisa berdampak pada efek samping ya. Kemudian kita punya ginjal yang punya batas nyaring ya. Ginjal itu kan sebagai menyaring zat-zat beracun dan berbahaya. Jadi karena dia obat itu dan menyembuhkan dia pasti punya zat aktifnya, dia ada ampasnya sisanya. Kalau terlalu banyak menumpul maka bisa menjadi ginjalnya rusak ya. Kemudian obat-obatan tadi disampaikan hati-hati juga penggunaan jamu ketika kita minum jamu biasanya pada di tempat-tempat yang khusus menyediakan jamu ya, misalnya obat-obat eh, untuk anti nyeri ya, atau pegel linu misalnya, obat-obatan produk-produk tertentu ternyata memang cesplong dalam artian cepat sekali ya meredakan galino dan seterusnya. Mungkin tidak cukup dengan obat vitamin B ya, vitamin B, tapi perlu ditambahkan obat. Nah, ternyata setelah diteliti di jamu tersebut ternyata mempunyai PKO. PKO itu adalah bahan kimia obat. Ya, ini dulu saya juga pernah meneliti juga di farmasi, aja farmasi dan untuk meneliti berbagai jenis jamu ternyata di situ ditemukan mengandung aspirin, antalgin dan seterusnya. Maka dia memang sangat efektif dalam apa namanya mengurangi sakit nyeri dan seterusnya. Tapi dampaknya juga ada yang berbalik ya. Jadi istilahnya ada yang dirugikan juga dari organ tubuh kita. Dan beberapa obat itu dia mempunyai interaksi yang beberapa jamu itu mempunyai interaksi yang eh, cukup membahayakan kalau kita tidak mengetahui. Contoh, ekstrak bawang putih ya, bawang hitam itu bagus untuk tubuh kita menurunkan kolesterol itu pasti kamu tahu lah dijual banyak ya. Tetapi kalau untuk ibu hamil, ibu kemudian ini yang
mau operasi dan seterusnya itu ternyata dia bisa menimbulkan perdarahan yang terus-menerus. Jadi segala sesuatunya perlu dikonsultasikan. Nah, BKO atau bahan kimia obat itu apa sih? Jadi senyawa kimia obat yang ditambahkan sengaja ke dalam jamu dengan tujuan supaya efek yang diinginkan itu bisa tercapai lebih cepat dari biasanya. Jadi kayak lebih manjur lah dan seterusnya. Salah satu cara yang paling cepat dan sederhana untuk mendeteksi adanya bahan kimia obat dalam jamu adalah dengan mengamati efek penyembuhan yang dirasakan oleh konsumen. Jadi jika efek penyembuhan yang dirasakan cepat, maka kemungkinan besar jamu tersebut mengandung bahan kimia obat dengan dosis yang cukup tinggi. Seperti analisis resiko yang sudah dilakukan oleh BPOM pada 10 tahun terakhir, ada simpulan bahwa ditemukan BKO dalam jamu sekitar tahun 2007 sampai 2010. Jadi banyak sekali bahan-bahan kimia dalam jamu dan dia mengarah pada tren obat rematik, obat penghilang rasa sakit. Ternyata ada tambahan misal ditambahin fenilbutazon atau metampiron. Jadi tidak murni jamu. Tapi obat jamu-jamu tersebut itu merupakan produk ilegal dan tidak terdaftar di BPOM. Jadi nomor pendaftaran BPOM-nya itu fiktif ya. Hati-hati ya jadi dengan BKO. Obat vs racun. Kalau kemarin ya video tentang obat dengan sudah kita bahas ya. Jadi obat ini sebetulnya zat atau bahan yang berguna dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit pada manusia atau hewan termasuk untuk estetika ya, mempercantik itu termasuk obat. Racun, setiap bahan atau zat yang dalam jumlah tertentu bila masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan reaksi kimia yang akan berdampak pada kematian. Nah, jadi obat itu dia punya mekanisme kerja, jadi bisa merangsang, menstimulasi, kemudian menekan depresi fungsi spesifik sel tubuh, misalnya eh, hanya beberapa bagian saja yang ditekan supaya mengurangi rasa sakit, kemudian membunuh atau menghambat aktivitas sel asing dan bakteri, menimbulkan aksi spesifik maupun non-spesifik, termasuk mengganti zat-zat tertentu yang diperlukan oleh tubuh. Racun bisa digolongkan menjadi eh, berdasarkan tempat racun yang mudah diperoleh itu misal ya, racun di rumah tangga kita kenal insektisida atau desinfektan, deterjen itu termasuk bahan-bahan beracun sebetulnya. Racun dalam makanan kaleng ya. Kemudian racun yang ada di lapangan pertanian, pestisida herbisida. Racun yang digunakan dalam dunia pengobatan, analgetik, meredakan nyeri, obat penenang, antibiotik, antidepresan ya. Itu termasuk jenis racun dalam dunia pengobatan. Racun yang digunakan dalam bidang industri dan lab seperti asam basa logam berat, racun yang ada di alam bebas, misalnya yang bisa diekstrak di alam dari tanaman-tanaman yang kita anggap ilegal, misalnya ganja, opium, kemudian singkong yang jadi biru ungu ya, racun itu, racun jamur serta racun binatang. Nah, untuk penjelasan tentang racun sebetulnya di lebih banyak disampaikan dalam ilmu toksikologi. Toksikologi itu bisa dibagi menjadi 5 cabang ilmu. Toksikologi forensik, toksikologi analitik, toksikologi klinik, lingkungan, dan hukum. Toksikologi lingkungan itu kalau prodi IPA yang lain mungkin ada ya. Jadi ini mempelajari apa sih kebahayaan bahan-bahan kimia di mana manusia itu terpapar tanpa sengaja baik di lingkungan, makanan, atau lingkungan kerja. Jadi ini dekat sedikit kaitannya dengan polutan. Toksikologi forensik ini berarti kasus-kasus mediko-legal karena keracunan analitik, karena eh, berkaitan dengan menggali atau mengenali bahan racun melalui analisis cairan tubuh, isi lambung, dan seterusnya. Ya, itu tentang toksikologi mempelajari tentang racun. Nah, sekarang tadi obat ya bisa berdampak secara farmakodinamik pada organisme hidup, manusia atau hewan, juga kebalikannya juga berdampak farmakokinetik. Apa sih farmakokinetik? Yaitu pengaruh organisme hidup terhadap obat.
Nah, ini nanti termasuk penanganan obat oleh organisme hidup, studi tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Itu. Jadi perlu ada studi khusus tentang bagaimana absorpsi obatnya. Makanya obat kan ada yang diminum setiap 8 jam sekali. Diminum setelah makan, diminum sebelum makan, dan seterusnya. Itu kan juga berkaitan dengan bagaimana absorpsi atau daya serap tubuh, kemudian distribusi metabolismenya. Nah, farmakodinamik itu bagaimana pengaruh obat terhadap organisme hidup, studi tentang tempat dan mekanisme kerja, serta efek fisiologi dan biokimia obat pada organisme hidup. Nah, bagaimana sih kita bisa memilih obat yang sesuai ya? Jadi, kalau karena kita sudah ada ilmunya ya, jadi kita perlu mengetahui nih bagaimana memilih obat yang pas. Yaitu kita perlu memperkaya diri dengan tidak hanya secara empirik ya, jadi mencari sumber, memiliki khasiat dan keamanan yang terbaik dari bukti-bukti ilmiah yang terkini dan sahih. Ya, termasuk juga memiliki rasio manfaat resiko yang paling menguntungkan. Pasien memiliki izin edar, indikasi yang disetujui oleh BPOM, kemudian memiliki rasio manfaat biaya, artinya yang tidak terlalu tinggi harganya. Dalam kaitan ini tidak termasuk obat tradisional dan suplemen makanan. Ya, di luar itu ya. Bagaimana mekanisme obat secara garis besar? Di sini ada dua jenis mekanisme kerja obat, yaitu melalui perantara reseptor dan tanpa melibatkan reseptor, seperti gambar di samping. Tidak di perantara reseptor, di sini secara fisika, secara kimia, proses metabolisme, kompetisi, di sini nanti akan dijelaskan melalui 4 komponen ini. Tapi kalau di perantara reseptor, di sini ada pendudukan reseptor. Sebetulnya kaitan mekanisme obat melalui reseptor itu sudah pernah kita jabarkan dalam biokimia, yaitu pada mekanisme kerja enzim. Enzim bekerja 2 titik, yaitu pada gembok kunci dan indosfit. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Substrat dan sisi aktif enzim itu harus saling berikatan supaya menjadi kinerja yang sempurna. Jadi mekanisme aksi obat yang diperantari reseptor adalah berdasarkan teori pendudukan reseptor, yaitu obat baru yang dapat menghasilkan efek farmakologi jika terjadi ikatan kompleks antara obat dan reseptor. Reseptor itu sendiri nanti bisa didefinisikan sebagai suatu makromolekul seluler yang secara spesifik langsung berikatan dengan ligan atau kompleksnya, yaitu bisa obat, hormon, dan neurotransmitter untuk memicu serangkaian reaksi tubuh sehingga nanti akan timbul secara efek farmakologis. Tadi sudah disampaikan efek farmakologis berarti berkaitan dengan sistem biologis tubuh. Di sini misalnya drug atau obat, R di sini adalah reseptor. Jadi misal enzim dan substrat di sini akan berikatan membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian nanti akan menghasilkan efek farmakologi. Ikatan atau kompleks yang terbentuk antara obat dan reseptor digambarkan seperti model gembok kunci. Artinya, gembok itu pasti dia punya tempat yang sesuai dengan kuncinya. Begitu pula kunci. Beda-beda ya. Makanya pintu yang satu dengan yang lain kok kuncinya bisa berbeda-beda tergantung gemboknya. Nah, itu baru hasilnya efeknya seperti apa. Itu dengan reseptor. Jadi reseptor ini adalah berupa makroseluler yang secara spesifik berkaitan dengan ligan. Ligan ini bisa obat, hormon, atau neurotransmitter. Kalau tanpa reseptor, biasanya dapat digolongkan secara fisika. Misalnya absorpsi ya. Contoh secara fisika absorpsi. Absorpsi, kalau abs itu udah dalam, at itu permukaan. Contoh adalah lempung kaolin dan karbon aktif. Ini kimia lingkungan ya. Jadi bahan-bahan yang karbon aktif, kaolin, ini dia juga bisa menyerap racun pada pengobatan diare dan sebagai antidotum. Contoh yang lain misalnya kalau kita mau mengkonsumsi tanaman sayur-sayur yang pahit, kadang untuk mengurangi pahitnya ada yang pakai garam. Tapi kalau darah tinggi ya pakai garam ya kasinan lah. Darah tingginya kumat. Tapi ada juga
Ya, ini ilmu dari zaman dulu sebetulnya ya, ilmu temuannya nenek moyang pakai lempung. Padahal kalau diteliti lempung itu dia sebetulnya punya efek absorpsinya. Jadi dia bisa menyerap racun atau bisa menyerap zat-zat aktif yang ada di tanaman itu. Biasanya semakin pahit, maka dia eh, apa namanya ya? Kemarin yang belajar ilmu metabolit sekunder, apa ya? Kok saya lupa. Kalian. Terus misalnya secara fisika, misalnya surfaktan, sabun pembersih kulit ya, bersifat antiseptik dan desinfektan. Jadi itu termasuk contoh mekanisme obat yang tanpa reseptor. Artinya langsung bekerja ya, tanpa reseptor. Kemudian misalnya secara fisika kan artinya dia bisa kerasa ya, rasa. Nah, ini contoh rasa juga termasuk contoh pada senyawa pahit yang akan memicu aliran asam klorida ke lambung sehingga akan menambah nafsu makan. Jadi ketika kita makan makanan yang pahit kok rasanya enak ya, paling cocol sambal gitu. Oh, ternyata ada aliran asam klorida yang meningkatkan nafsu makan. Oke. Secara kimia, jadi ada misalnya nih mekanisme obat tanpa reseptor di sini. Misalnya pembentukan kelat. Kelat itu ya kayak kompleks ya. EDTA. EDTA etilen diamin teraasetat. Ini dan dimerkaprol bisa mengikat logam berat seperti timbal, tembaga dalam tubuh, sehingga toksisitasnya berkurang. Kita mungkin tidak secara langsung makan-makan logam berat ya, siapa yang mau memang kuda lumping. Tapi kita bisa, misalnya nih, kalau kita tinggal di daerah yang terkontaminasi polutan ya, polutan udara. Nah, kita makan bayam di situ, terkena eh, polusi kendaraan bermotor dan sebagainya. Dia pasti akan menimbulkan interaksi juga dia PB-nya, timbalnya ya dari hasil pembakaran bensinnya juga nempel itu. Saya cerita karena saya pernah juga ini ya di farmasi. Kalau farmasi kan memang D3 vokasi jadi banyak penelitiannya. Itu ternyata di bayam ya kangkung ya kok bayam sih. Kangkung ya, kangkung-kangkung yang tinggal di jalan itu dia banyak kontaminasi dengan timbal PB. Ya, jadi secara tidak langsung kita juga, padahal timbal PP itu kan dia sifatnya tidak bisa keluar terekskresi secara sederhana, jadi numpuk-numpuk-numpuk terus. Kemarin di kimia lingkungan sudah ya, bahwa logam-logam berat ini sifatnya dia eh, menumpuk terus ya. Kemudian itu secara kimia, cara proses metabolisme misalnya antibiotika mengganggu pembentukan dinding sel kuman, sintesis protein, dan metabolisme asam nukleat. Kemudian eh, secara kompetisi atau saingan. Ya, nanti dalam hal ini bisa dibedakan dua jenis kompetisi, yaitu reseptor spesifik dan enzim-enzim. Contoh antara obat dengan obat sulfonamida. Itu kalau zaman kita kecil ya, kita jatuh, terluka untuk mengubah lukanya lebih parah ya. Kadang ditaburkan obat jenis sulfonamida. Kalau saya waktu kecil mengalami nggak tahu kamu, karena sekarang sulfonamida sekarang udah dilarang. Obat merah pun sekarang, dulu bukan betadin, tapi obatnya memang benar-benar obat merah. Tapi sekarang udah dilarang karena dia mengandung merkuri kalau nggak salah. Ya. Nah, kerja sulfonamida dan obat di sini adalah hubungannya adalah kaitan dengan enzim substrat. Jadi dia berkompetisi. Si sulfonamidanya akan mengganggu enzim pembentukan dinding sel kuman itu sehingga dia nanti akan berikatan dengan dinding sel kuman. Istilah kasarnya begitu ya. Dianggapnya temannya. Jadi enzim substratnya dia gabung. Nah, ternyata tuh obat. Sehingga nanti eh, cepat kering lukanya. Oreng istilahnya lah. Oke. Efek terapeutis tidak semua obat bersifat betul-betul menyembuhkan penyakit. Banyak diantaranya hanya meniadakan atau meringankan gejala. Oleh sebab itu dapat dibedakan tiga jenis pengobatan, yaitu secara terapi kausal, ya langsung ke penyebab sakitnya apa nih langsung dimusnahkan, dihilangkan. Contoh obat antibiotik, sulfonamid, obat malaria, dan seterusnya.
terapi simptomatis, gejala, simptom, gejala. Jadi penyebabnya yang lebih mendalam itu tidak dipengaruhi. Itu biasanya hanya di permukaan aja. Kalau kamu berobat ke dokter-dokter umum itu biasanya lebih ke kasih aja analgetik, paracetamol selesai. Mungkin kamu sering sakit kepala karena sebetulnya kamu pusing, misalnya duitnya habis atau misalnya mau ngerjain tugas nggak selesai-selesai gitu. Itu padahal kan bukan sakit tapi merasa sakit. Gejala-gejala eh, kasih obat paracetamol meredakan nyeri kepala misalnya, ya. Tapi aslinya itu sakitnya bukan aslinya karena belum dikerjain tugasnya mungkin. Kemudian terapi substitusi yaitu pengobatan dengan cara menggantikan zat-zat yang seharusnya dibuat oleh organ tubuh yang sakit. Misalnya pada penderita diabetes. Diabetes itu dengan terapi insulin ya, jadi langsung. Insulin ini bukan obat sintetik, jadi harus langsung diambil, disuntikkan ke penderita diabetes. Oralit pada penderita diare, tiroksin pada penderita hipotiroid, estrogen ya pada hipofungsi ovarium di masa klimakterium wanita. Nah, kemarin juga saya jelaskan tentang efek placebo. Placebo itu apa sih? Ini adalah penyembuhan penyakit yang didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan maksudnya apa nih? Jadi sebetulnya itu tidak ada efek sampingan obatnya itu ya tidak ada apa-apanya. Jadi bohong-bohongan aja. Zat inaktif dalam placebo ini biasanya hanya terdiri dari laktosa yang dibubuhi sedikit kinin untuk rasa pahit dan sering juga zat warna. Jadi kalau dokter bilang minum obat ini, kamu akan cepat sembuh. Kamu karena depresi, kecemasan si pasien, maka dia minum, dia sembuh. Padahal obat ini nggak ada isian apa-apa ya. Jadi hanya secara warna, secara ini kelihatannya pil obat, padahal nggak ada isinya hanya untuk mengobati efek psikologisnya. Beberapa bentuk penggunaan placebo tujuannya yaitu untuk pengobatan sugestif, ya sugestif. Jadi kadangkala ada efek yang mengagumkan pada pasien yang sesungguhnya dia tidak ada kerusakan pada organ. Atau misalnya nih untuk menenangkan penderita kanker ya yang sebetulnya sudah tidak bisa disembuhkan, maka diresepkan obat-obat semacam placebo padahal dia aslinya ya sudah pada stadium akhir yang sudah penyembuhannya sangat sulit. Tapi untuk mencegah lebih depresi putus asa disampaikan ini nanti ini lebih ke sugestif. Uji klinis digunakan pada tahap akhir dalam rangkaian penelitian suatu obat baru yang akan dinilai efek farmakologisnya. Pelengkap dan pengenal pil KB juga termasuk placebo sebetulnya. Karena pasti tujuannya pasien ini supaya tidak lupa menelan pil KB pada saat menstruasi. Ini sebetulnya hanya placebo aja. Nah, akibatnya ada efek obat juga yang tidak diinginkan ya. Jadi ada efek samping. Jadi obat ideal itu mestinya dia bekerja di waktu yang cepat dengan aktivitas tertentu tanpa menimbulkan keluhan atau gangguan untuk aktivitas yang lain. Sehingga setiap industri farmasi yang sudah mengeluarkan obat baru ini harus selalu melakukan pengujian ya, berkembang dan bertahap terhadap munculnya efek samping pasien tidak berhenti di satu titik. Efek yang tidak diinginkan lain ada yang disebut sebagai idiosinkransi atau peristiwa di mana suatu obat secara kualitatif memberikan efek yang sama sekali lain dari efek normal. Ini terjadi karena kelainan genetis ya pada pasien yang bersangkutan. Ini contoh efek toksis, efek yang menimbulkan eh, racun ya istilahnya mungkin. Efek toksis di sini ya, ini sebetulnya kalau saya kaitkan dengan dulu, kita di kimia organik, kamu belajar tentang eh, kekhasan atom karbon, dia bisa apa ya, berikatan kovalen dengan 4 gugus yang berbeda, sehingga dia bisa mempunyai lebih dari satu senyawa. Itu kayak yang disebut apa ya namanya ya? Nah, jadi
tahun berapa itu ya, ada obat yang sekiranya dia bisa menjadi vitamin, tetapi karena kesalahan, karena dianggap mirip ya, itu pernah saya singgung di kimia organik ya, mudah-mudahan masih ingat. Ternyata obat itu mempunyai efek yang samping, efek yang lain, dianggap mirip padahal tidak sama, malah sebaliknya beracun. Efek teratogen yaitu obat ini ternyata bisa menimbulkan cacat janin, sehingga mulai tahun 63 ini ya, yang mengandung talidomid itu sudah dilarang ya, karena akan menyebabkan cacat janin. Dulu dianggap sebagai vitamin, sekarang tidak. Ini kalau kita belajar kimia organik kemarin yang di awal, mudah-mudahan masih ingat. Kemudian efek toksik obat di sini. Efek toksik artinya dia pasti menimbulkan racun ya. Dalam dunia farmasi kedokteran, beda antara obat dan racun ada pada dosis. Menyembuhkan bila pada dosis yang tepat. Bila pada dosis yang tidak tepat, maka akan menjadi racun. Nah, orang yang bisa menyebabkan obat yang bisa menyebabkan keracunan itu pasti dia akan melewati aliran darah. Anggota tubuh yang banyak aliran darahnya apa ya? Contohnya ginjal. Ya, ini ginjal yang pertama kali rusak karena dia banyak aliran darahnya. Hati, paru, dan sistem reproduksi yang lain. Efek toksik atau toksisitas suatu obat ini bisa diidentifikasi melalui pemantauan batas terapeutik obat tersebut dalam plasma serum. Tapi kalau untuk yang obat-obatan punya indeks terapeutik lebar, batas terapeutiknya jarang diberikan, eh, ini biasanya bisa dipantau ya. Tapi kalau yang sempit susah. Contoh antibiotik tertentu ya, itu batas terapeutiknya dipantau dengan ketat. Jangan sampai terjadi penumpukan obat. Efek yang lain misal alergi. Alergi itu sebetulnya peristiwa hipersensitifnya kita ya, hipersensitifnya akibat pelepasan histamin di dalam tubuh. Atau ada reaksi khusus antara antigen dan antibodi. Gejala-gejala alergi yang terpenting dan sering terjadi pada kulit itu biasanya pada urtikaria. Urtikaria apa ya? Gatal, bentol-bentol, kemerahan, dan seterusnya. Kalau itu pada yang permukaan ya, alergi ringan. Alergi ini sifatnya menurun loh ya. Kalau Anda mau menikah, pastikan Anda uji alergi dulu sebetulnya lebih baik begitu untuk menghindari anaknya. Ya, tapi kalau udah cinta pada ya pada alergi yang lebih hebat dapat berupa demam, serangan asma, anafilaksis shock dan lain-lain. Kamu bisa cari sendiri ya. eh, Ketika suami istri itu dia punya riwayat alergi, anaknya pasti parah sekali, kasihan sekali. Contoh reaksi alergi sangat umum dijumpai pada pasien yang alergi pada pemberian penisilin, di mana nanti akan timbul reaksi gatal, kemerahan, dan bengkak. Fotosensitasi itu bukan alergi, kepekaan ya, kepeka terhadap cahaya karena penggunaan obat yang terutama karena penggunaan lokal. Misalnya tetrasiklin. Tetrasiklin ini sebenarnya turunan penisilin juga. Turunannya kadang-kadang juga dapat menyebabkan fotosensitasi pada pemakaian yang oral. Psikotropika ya. Psikotropika ini adalah zat atau obat alami atau sintetis yang bukan narkotik, berkhasiat psikoaktif dan dapat menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku, serta menimbulkan ketergantungan secara fisik bila tanpa pengawasan. Psikotropika ini obatnya termasuk golongan K keras. Dikenal sebagai OKT atau obat keras tertentu karena dia bisa mempengaruhi aktivitas psikis baik mental maupun perilaku yang akan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Psikotropika bisa di golongan 1 sampai 4. Psikotropika 1 biasanya golongan potensinya sangat kuat atau adiksinya sangat kuat ya. Contoh ekstasi, LSD dan seterusnya. Psikotropika golongan 2 ini biasanya tujuannya sebetulnya untuk pengobatan dan terapi, tapi dapat juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Obat psikotropika golongan 2 punya potensi kuat juga sebetulnya untuk ketergantungan. Contoh amfetamin, kemudian fenilin sabu. Psikotropika golongan 3
Nah, golongan 3 ini sebetulnya sama dengan golongan 2. Umumnya sebetulnya digunakan untuk tujuan terapi dan pengobatan, serta bisa untuk dikembangkan ilmu pengetahuan, tapi ada juga yang menggunakan untuk ketergantungan. Contoh adalah pada golongan bervital ya. Kemudian psikotropika golongan 4, ya ini termasuk yang potensinya paling kecil atau paling ringan. Contoh pada golongan asepam. Hmm, ya. Nah, sekarang perbedaan antara psikotropika dan narkotika apa ya perbedaannya? Jadi kalau psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, dan dia punya sifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Jadi ada perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sehingga nanti dia akan merasa berhalusinasi, dengar bisikan-bisikan, ilusi, itu tidak sadar bisikan-bisikannya itu muncul karena ada obat yang diminum yang kaitannya dengan yang psikotropika ini ya, efek stimulatif ya, merangsang. Narkotika ini, nah, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan atau bukan tanaman, bisa sintetik maupun bukan, bisa menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangan rasa, menghilangkan nyeri juga termasuk ya. Tapi penggunaannya ya diperbolehkan selama memperoleh resep dokter. Kalau tidak ada resep dokter masuk penjara. Diawasi pemakaian Depkes dan BPOM. Ada dasar hukum yang tentang narkotika. Itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oke. Cukup mungkin yang saya sampaikan. Nah, untuk menggali apa yang tadi saya sampaikan, silakan kamu klik ya http://bit.ly evaluasi ini nanti jawaban sebagai akhir pertemuan kita. Terima kasih. Komentar saran bisa masuk ke kolom komentar di YouTube-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya.